menit lagi ya, 3 menit lagi ya, sambil nunggu pas jam 2.30. Bantu share dulu ya teman-teman, like, komen, bantu share. Yuk yang baru gabung, siap. Ayo member-memberku member-memberku silakan sambil nunggu waktunya pas, bantu like, komen, mention teman-temannya, mention juga member-membernya, lalu share ya, share sebanyak-banyaknya. Ada gesernya sini aja sinyalnya, coba pakai muter belum, sinyal pakai 4G aja, pakai oke, pas ya waktunya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap selalu oke ya. Perkenalkan, nama saya Eka Sulistiani. Saya adalah mobile stockist dari jaringan Cemara yang berdomisili di Indramayu. Alhamdulillah pada tahun ini di 2020 saya terpilih menjadi salah satu nominasi dari Top Achiever sebagai Top Sales. Dan pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, berbagi pengalaman saya, bagaimana cara saya menjual produknya, bagaimana saya membangun jaringan mitra konsumen sehingga saya bisa menjadi nominasi sebagai top sales pada tahun ini. Oke. Mungkin dulu ya, pas pertama kali saya mencoba New Amorea, mungkin belum saya kenal atau belum saya tahu istilah istilah dari 4M. Dulu pertama kali saya gabung, pertama kali saya menjalani bisnis ini, saya sebelum mengerti apa itu istilah 4M, tapi selama ini saya menjalankannya bisnis ini sesuai teori yang diajarkan oleh pusat. Salah satunya M yang pertama yaitu memakai ya. Sebelum saya terjun ke bisnisnya, saya memakai produk yang ada di PT DEP. Dulu saya pertama kali saya tertarik dengan bisnis DEP itu karena saya melihat testimoni yang katanya New Amorea itu bisa untuk menumbuhkan atau menyuburkan rambut. Oke. Nah, waktu itu saya karena saya punya masalah dengan rambutnya anak saya yang kedua, saya tertarik dengan New Amorea. Ketika itu saya coba pakaikan kepada anak kedua saya New Amoreanya. Kemudian, nah ini pertama kali saya mengenal dan memakai New Amorea bukan untuk diri saya sendiri dulu, tapi untuk anak saya. Nah, di sini anak saya yang kedua itu dari kecil sampai umur 2,5 tahun atau hampir 3 tahun, dia nggak ada rambutnya sama sekali. Ini ya, nggak ada rambutnya. Tapi ketika 2 rambutnya mulai tumbuh. Ini anak kedua saya. Oke. Setelah membuktikan
membuktikan dari hasil real tasty anak saya sendiri ini, kemudian saya mulai percaya, mulai yakin dengan produk-produk New Amorea. Kemudian setelah saya memakaikan kepada anak saya memakaikan kepada baru saya memakai untuk diri saya sendiri. Oke. Nah, ini ya, mungkin ini real tasty saya juga. Tadi real tasty anak saya, kemudian real tasty saya sendiri yang dulu saya punya masalah jerawat dan bekas-bekasnya, bopeng dan lain sebagainya, karena saya mantan krim racik atau yang krim abal-abal juga, dan ini efeknya. Dan alhamdulillah setelah pakai Amorea, muka saya jadi membaik. Oke, jadi intinya selama ini saya hanya berusaha berusaha menjalankan teori yang telah diajarkan oleh perusahaan, yaitu mulai memakai. Dari memakai ini saya timbul rasa percaya dan yakin ya. Saya mulai percaya dan yakin terhadap produk-produk dari PT Dev. Waktu itu saya hanya menggunakan New Amorea ya, belum memakai produk-produk pendamping lainnya. Jadi timbullah rasa percaya saya, timbullah rasa keyakinan dalam diri saya bahwa produk ini sangat bagus, produk ini sangat berkualitas. Saya mulai saat itu saya sudah tidak memikirkan masalah harga lagi, tapi saya memikirkan hasilnya, karena dari tadi yang real tasty saya dan real tasty anak-anak saya, kemudian saya merasa percaya dan yakin, lalu saya mulai mempelajari fakta dan manfaat produknya. Fakta dan manfaat produknya. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri, saya belajar dari pengalaman orang lain. Kebetulan karena waktu itu upline saya Ibu Fitriah Ermaningsi itu kan karena domisilinya jauh ya, beliau di Madura sedangkan saya di Indramayu. Jadi dulu mungkin belajarnya by online, saya suka tanya-tanya, tapi waktu itu saya belajar itu dari mana saja, mempelajari fakta dan manfaat produk ini, belajar dari mana saja. Oke. Entah dari bertanya ke Mbak Fitri, entah searching Google, entah membaca komenan dari misal ada postingan para leader-leader lainnya itu. Jadi saya membaca setiap ada postingan, setiap ada komentar, saya dibaca, saya pelajari, saya telaah, kemudian saya ambil yang perlunya, yang pentingnya itu untuk bekal saya mulai memasarkan produknya. Nah, berdasarkan bekal real tasty saya sendiri, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan saya terhadap produknya, kemudian saya mulai mempelajari fakta dan manfaat produk, lalu saya berani memasarkan produknya. Memasarkan produknya kepada siapa? Kebetulan saya di rumah itu sambil usaha jasa salon. Jadi waktu pertama kali saya mempromosikan, saya tawarkan kepada orang-orang yang datang ke salon saya. Nah, jadi kemudian kebetulan dulu juga saya sebelum fokus di Amorea, selain saya menjalankan bisnis atau usaha di rumah, saya juga punya online shop. Jadi saya dulu memasarkannya itu by online dan offline. Sampai sekarang pun saya masih melakukannya by online dan by offline untuk mempromosikan atau memasarkannya. Oke, kemudian
dulu online sama tetap promosi saya dari berdasarkan pengalaman saya pribadi, kemudian dari kopas status dari para member-member lainnya, kopas status dari statusnya Mbak Fitri dan teman-teman leader lainnya. Kemudian untuk offline-nya waktu itu saya belum berani keluar rumah, jadi saya memanfaatkan orang yang datang ke tempat usaha saya atau ke salon saya menawarkan produk New Amore ini kepada yang datang, yang saya lihat punya masalah entah rambut, entah muka, saya tawarkan ke mereka. Dan sesering banget saya malah justru setelah merasakan manfaat dari New Amore ini, saya malah ketika ada orang datang untuk treatment atau facial muka di tempat salon saya malah sarankan kepada produknya saja. Saya dudukkan, Mbak mau apa? Mau facial Mbak? Oh, lihat mukanya pengen ngilangin komedo waktu itu misalkan, atau jerawat. Saya coba dudukkan dulu, saya praktekkan langsung. Saya demo kepada mereka yang datang itu. Kemudian saya praktekkan cara bikin busa, saya tempelkan ke muka mereka. Lalu setelah dibilas si busanya itu, hasilnya langsung kelihatan kan, komedo langsung terangkat. Nah, jadi ketika yang datang itu nggak jadi untuk facial di tempat salon saya, tapi saya arahkan kepada New Amore saja, karena hasilnya lebih maksimal daripada saya pakai uap, pakai alat. Itu saya merasa sendiri hasilnya itu komedo cepat terangkat, padahal cuman sekedar tempel busa saja. Nah, waktu awal-awal karena saya pakai waktu itu purgingnya tidak langsung, orang yang orang yang datang ke salon saya banyak yang langsung tertarik juga. Tapi saya punya masalah, punya kendala itu ketika mulai kesini mulai purging, muka saya mulai keluar semua detoxnya, saya mulai punya kendala di situ, punya masalah apa? Masalahnya saya banyak ditolak, promosi saya banyak ditolak, promosi saya banyak mendapat bulian, dalam arti pernah suatu hari ketika saya ada orang datang ke saya, kemudian saya promosikan New Amore itu, orang tersebut bilang, nggak mau Mbak, muka Mbaknya saja kok masih seperti itu, masa sih nawarin ke saya, sampai dibilang seperti itu. Tapi saya tidak patah semangat, saya bilang, oh iya, ini lagi proses, ini lagi purging, karena saya dulunya pernah pakai krim-krim racik dan lain sebagainya, dan itu saya pakai udah lama, bertahun-tahun, makanya ini lagi proses. Tapi ketika saya mendapat penolakan tersebut, saya tidak patah semangat, saya tetap mempromosikan by online dan by offline. Mulai dari itu, ketika saya mendapat penolakan, saya gencerin di online-nya, saya mencari calon-calon konsumen saya by online yang tidak tahu, yang belum kenal atau kenal sekedar di komen-komenan di sosial media. Dan itu berhasil menurut saya waktu itu berhasil, karena mereka belum ngelihat muka saya secara langsung, jadi mereka tidak takut duluan. Akhirnya mulai laku, mulai jalan promosi saya. Nah, ketika saya waktu itu pulang dari pelatihan, terus saya mulai memberanikan diri lagi saya untuk melakukan home demo. Melakukan home demo waktu itu saya mengajak member level 1 saya, Mbak Nurwati. Nah, waktu itu kita keliling ke sekolah-sekolah TK yang banyak ibu-ibunya. Kita datengin tiap sekolah yang ada di sekitar rumah kami. Kemudian kita tawarkan melakukan busa gratis, demo sabun gratis di ibu-ibu yang sedang menunggu anak-anaknya.
Di hari pertama itu saya ingat banget, di hari pertama yang di sekolah yang kami datangi, ada beberapa ibu-ibu dan di situ ada pengalaman pahit lagi yang saya rasakan. Saya ketika saya menawarkan, kami mulai menjelaskan tentang New Amorea, ada sebagian yang sudah tahu, ada yang lainnya yang belum tahu apa sih New Amorea itu. Nah, jadi ketika kami mendemonstrasikan hal tersebut kepada ibu-ibu yang ada di situ, ada yang sebagian orang mau didemoin atau dibusain. Ada satu orang, saya ingat banget orang itu, dia ketika mau saya demoin, dia nyeletuk nggak mbak, aku nggak mau didemoin sama mbak, katanya. Aku nggak mau dikasih busa itu, nanti muka saya rusak, katanya. Saya lagi perawatan dokter. Terus aku bilang kan, mbak ini nggak akan rusak karena muka mbak, sabun ini justru malah akan nyehatin. Alah enggak katanya, lihat muka mbak aja hancur gitu, lihat muka mbak aja jerawatan kayak gitu, mukanya mbak aja nggak bagus, gimana mau meyakinkan saya, gimana mau saya nggak takut melihat muka mbak. Akhirnya saya nggak memaksakan. Saat itu saya nggak memaksakan, tapi dalam hati saya suatu hari saya akan buktikan bahwa suatu hari muka saya akan bisa bersih berkat New Amorea. Dan alhamdulillah hari ini muka saya makin bersih, makin sehat berkat New Amorea. Nah, dari pengalaman itu, dari penolakan saya jadikan motivasi, jadikan cambukan untuk saya untuk membuktikan bahwa produk yang saya pasarkan, produk yang saya jual ini sangat berkualitas, sangat bagus, sangat mumpuni. Entah dari produknya, entah dari bisnisnya, waktu itu saya berjanji akan membuktikan bahwa produk yang saya pakai, yang saya tawarkan ini sangat bagus. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, akhirnya hal ini terbukti dari mulai banyaknya yang percaya dengan New Amorea, mulai banyaknya orang-orang yang justru malah pengen gabung bisnisnya, mulai dari teman-teman atau saudara dekat saya atau tetangga-tetangga yang mulai melirik untuk memakai juga New Amorea, sehingga saya justru malah makin yakin lagi. Nah, di sini jadi motivasi untuk teman-teman, jangan memulai ketika jangan memulai bisnisnya atau menawarkan, jangan menunggu muka kalian bersih, jangan menunggu ada hasil baru kalian action. Tapi yang seperti yang saya lakukan, mungkin teruslah tunjukkan ke mereka yang belum mempercayai kita, tunjukkan kepada mereka yang belum yakin kepada produk kita bahwa produk kita ini sangat berkualitas dan sangat bagus. Nah, waktu itu saya bersama member saya itu Mbak Nurwati keliling dari tiap hari itu kita datengin tempat-tempat sekolahan. Kemudian ada juga setelah melihat postingan yang saya sharekan itu, mbak datang dong ke rumah saya, mbak mau dong didemoin busanya. Alhamdulillah mulai dari postingan yang saya sharekan ke online, akhirnya banyak orang yang tahu dan ingin didemoin busa, dan alhamdulillah lebih banyak closingnya waktu itu daripada enggak. Nah, kemudian dalam hal melakukan home demo itu pun kita harus punya stok produk ya. Ketika saya melakukan home demo, saya tidak semata-mata cuma sekedar saya sendiri datang bersama member saya Nurwati tersebut tanpa membawa apa-apa, tapi saya membawa produk-produk sebagai senjata kami. Produk-produk sebagai senjata dan alat-alat untuk mendemonstrasikannya, karena ya tadi kita kan tujuannya jualan agar ada hasil, ada yang beli. Jadi kita harus punya stok produk. Nah, ini yang saya lakukan itu waktu itu memiliki stok produk untuk dibawa ketika demo-demo dan untuk dipromosikan. Kemudian stok produk waktu itu belum banyak ya. Waktu itu produk kita belum banyak. Yang sering laku aja waktu itu ya New Amorea aja. Kemudian setelah melakukan
home demo dan kita punya stok produk, di saya melakukan lagi, ketika kemarin kan karena muka saya belum belum bersih, jadi banyak orang-orang sekitar yang masih menyinyir atau ibaratnya belum yakin kepada saya. Tapi sekarang ngelihat muka saya udah agak bagus, orang-orang sekitar justru yang malah jadi sekarang penasaran dengan produk New Amorea. Kalau dulu kan tadi saya bilang, saya karena muka saya waktu itu masih purging, saya tidak stop promosi, tapi promosinya memanfaatkan media online. Tapi ketika sekarang saya sudah mendapatkan pelatihan, sudah lebih pede lagi dengan muka saya gencerin melakukan ini offline. Nah, setelah melakukan offline itu ya orang-orang yang saya temui sebagai konsumen, saya tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Setelah saya pulang demo, setelah mereka beli produknya, saya tetap minta kontaknya mereka, kemudian saya japriin waktu itu satu persatu, mungkin waktu itu belum banyak ya, japriin satu persatu, ditanyakan gimana hasilnya, gimana reaksinya. Jadi saya tetap menjadi konsultan buat mereka, buat konsumen saya. Jadi 2 hari sekali atau dalam 1 minggu sekali paling lama itu saya tanyai mereka ada keluhan apa, ada gimana untuk prosesnya, reaksinya ada, karena kan setiap orang kulitnya beda-beda, reaksinya beda-beda karena riwayatnya pun beda-beda. Nah, di situ saya untuk agar menjadikan mereka tetap nyaman kepada saya menjadi konsultan untuk mereka. Saya kadang ketika sudah mulai banyak, saya membuat grup WhatsApp atau grup Messenger. Kalau yang mungkin kenalnya yang nggak punya WhatsApp dulu, masih jarang yang punya WhatsApp. Jadi dulu kadang di Messenger, sekarang sih ada di grup WhatsApp. Itu saya buat khusus grup khusus konsumen saya. Jadi ketika ada konsumen yang lain konsultasi, konsumen yang lainnya ikut membaca. Jadi mungkin ada keluhannya yang sama, itu bisa sekaligus terjawab. Jadi nggak perlu capek ngejapriin satu-satu. Tapi ada juga beberapa yang nggak mau masuk grup, akhirnya tetap saya ngejapri. Kadang misal itu ada kesempatan saya tetap berkunjung ke rumahnya, menanyakan langsung kepada mereka. Akhirnya biar mereka merasa nyaman, merasa diperhatikan. Karena kenyamanan yang kita buat, kenyamanan yang kita kasih kepada mereka, ini akan berdampak, mereka akan terus repeat order. Jadi ketika mereka purging, ketika mereka mendapatkan reaksi positif dari hasil pemakaian, mereka tidak merasa sendirian. Jadi saya ada membersamai mereka melewati hal tersebut, karena yang mereka sekarang alami saya lebih dulu alami. Jadi di situ saya selalu menceritakan pengalaman saya, selalu menceritakan pengalaman dari beberapa member saya. Kadang saya ada dokumentasi, saya kasih lihat langsung kepada mereka, konsumen saya. Nah, disitulah saya agar konsumen saya nggak beralih kepada member lain atau orang lain, saya melakukan ini. Ya, itu sebagai konsultan untuk mereka. Kemudian saya membuat grup atau ngejapriin mereka sehingga mereka merasa nyaman dengan saya. Banyak juga yang pertamanya hanya untuk memakai, tapi lama-lama ikut mempromosikan ke saudara-saudaranya, ibaratnya dari mulut ke mulut. Alhamdulillah dari situ saya memicu semangat saya untuk mempromosikan lebih lagi. Nah, di situ. Dan hal itu pun yang suka saya ajarkan kepada member-member saya
yaitu ini hal yang mungkin ibaratnya sepele ya apa namanya, tapi menurut saya ini sangat penting. Kita harus terus mengkonsultasikan, kemudian harus terus menjaga komunikasi, kemudian buat timbulkan kenyamanan antara kita dengan konsumen. Tapi banyak juga sih, ada beberapa yang ibaratnya ada yang nggak tahan karena proses purgingnya setelah saya jelaskan berkali-kali, setelah saya kasih pemahaman, tapi tetap ada yang mundur dulu. Tapi saya tidak meninggalkan mereka, atau alias saya tidak memutus komunikasi dengan mereka, karena saya bilang ke mereka, oke, nggak apa-apa, mungkin sekarang nggak mau pakai dulu produknya, atau lagi ada kendala keuangan atau apa, tapi nggak apa-apa, yang penting Mbak sama saya jangan putus komunikasi. Jadi nanti suatu hari atau suatu saat Mbak butuh lagi New Amorea, simpan nomor saya, langsung hubungin saya saja. Dan dari kata-kata itu, ibaratnya kata-kata bukan menyinyir, bukan mencemooh, atau bukan menyindir. Biasanya kan kalau suka ada yang ini kadang suka nyindir, disindir orangnya. Saya nggak melakukan hal itu, tapi saya tadi bilang ke orangnya, ya udah Mbak, saya halusin orang tersebut, konsumen tersebut, ya udah Mbak, nggak apa-apa, misalkan emang sekarang lagi nggak mau pakai dulu, nggak apa-apa, tapi suatu saat jika Mbak butuh saya, silakan hubungi saya lagi. Dan alhamdulillah berkat kata-kata itu lumayan banyak lagi yang ketika dia selingkuh pakai produk lain, akhirnya ngejapri saya, Mbak, saya pengen dong balik lagi pakai Amorea, Mbak, muka saya jadinya tambah rusak karena pakai ini, mau dong balik lagi pakai Amorea. Alhamdulillah hal itu banyak terjadi kepada konsumen-konsumen saya, sehingga sampai saat ini jika misalkan ada yang beralih produk atau gimana-gimana, saya berusaha tidak terlalu memikirkan, yang penting nanti pasti akan ada gantinya. Oke, dari kenyamanan dan segala sesuatu yang saya lakukan kepada konsumen saya beralih selalu gini. Oke, di sini saja ya, biar lihat. Berprasangka baik pada orang ini tips saya juga. Tips saya yaitu mulai berprasangka baik kepada orang dan Allah ya. Jadi kita misalkan ada yang tadi saya katakan, misalkan ada yang lagi selingkuh atau gimana, saya selalu katakan hal baik kepada mereka. Kemudian saya yakin kepada Allah bahwa Allah akan gantikan yang lebih banyak dari yang berhenti tersebut. Jadi yakinkan diri kita, yakin kepada produknya, yakin kepada bisnisnya, kemudian yakin kepada Allah. Allah akan memberikan bisnis yang ganti orang yang lebih kepada kita. Kemudian saya ini niatkan untuk membantu orang. Tujuan saya promosi atau mempromosikan sabun ini, saya tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Saya tidak hanya memikirkan yang penting dapat uang, yang penting dapat bonus, enggak. Tujuan saya dalam hati kecil saya, tujuannya yaitu ini, niatkan untuk membantu orang yang punya masalah kulit, yang niatkan untuk membantu orang yang ibaratnya terjerumus seperti saya dulu ke krim-krim yang berbahaya. Saya sering mengingatkan orang-orang sekitar saya, stop krim pemutih karena itu akan bahaya efek panjangnya. Saya jadi di sini niatkan untuk membantu orang lain. Insya Allah dengan hal ini kita akan lebih dilancarkan lagi bisnisnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin tadi cara-cara atau triks dari tips saya selama ini saya
menjalankan bisnis, mempromosikan, saya melakukan hal-hal tersebut, yaitu tadi mulai mencari prospekan dari online dan juga offline. Kemudian ketika saya sudah mempunyai konsumen, saya terus menjaga mereka, berkomunikasi dengan mereka, menjadi konsultan untuk mereka, menjadikan mereka nyaman kepada saya agar tidak beralih ke orang lain. Kemudian saya selalu melakukan ini, ya, di hati saya mulai selalu melakukan punya pemikiran seperti ini. Oke, mungkin begitu saja sharing pengalaman dari pengalaman pribadi saya. Mungkin bermanfaat, insya Allah mungkin bermanfaat untuk teman-teman saya yang sekarang, untuk entah member, entah semua mitra bisnis Dep. Semoga tadi sharingnya bermanfaat, semoga bisa ikut diterapkan. Semangat untuk yang masih purjing, selalu semangat ya, karena purjing pasti berlalu, purjing gak selamanya. Dan saya sudah membuktikan dengan pemakaian yang rutin, alhamdulillah muka saya kembali bersih. Oke, salam sukses selalu bersama PT Dep Top One The Best.